Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai review jurnal yang berjudul Kerjasama Antar Umat Beragama dengan Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Kauai. Anggota kami beranggota 3 orang. Yang pertama ada Himawan Yuda P dengan NIM K2518024. Yang kedua saya sendiri Ulfa Nabila dengan K2518063 dan rekan saya yang satunya Zainah Hapsari dengan NIM K2518067. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh konflik Maluku tahun 1999 yang menghancurkan relasi, struktur, dan sistem sosial, beragama, harta benda, norma, dan juga kemanusiaan. Nah, untuk mengatasi konflik tersebut perlu upaya rekonsiliasi sosial, yaitu dengan menata dan membangun kembali relasi sosial serta nilai-nilai kemanusiaan dan agama sebagai pijakan dasar, karena konflik Maluku juga sering disebut dengan konflik agama. Selanjutnya adalah pasca perjanjian Malino yang kedua tahun 2002 dengan kondisi sosial dan beragama masyarakat menjadi pulih kembali dengan adanya perjanjian tersebut. Namun masyarakat tetap waspada dan saling curiga satu sama lain. Dan faktor lain dengan adanya rasa saling curiga tersebut terdapat karena letak geografis pemukiman Ambon tersendiri, yaitu wilayah utara yang dihuni oleh penduduk Islam dan wilayah selatan yang dihuni oleh penduduk Kristen. Sehingga menunjukkan segresi tersebut menjadikan masyarakat Maluku khususnya Ambon menjadi sulit untuk berintegrasi. Setelah dasawarsa, konflik masih menunjukkan sifat latennya, sehingga perlu dilakukan upaya fundamental untuk membangun ketahanan sosial. Selain segresi, faktor lain yaitu terseretnya agama selama konflik Maluku tahun 1999. Nah, mengenai konflik yang berakibat terseretnya semua unsur tersebut, salah satunya adalah unsur agama yang menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu konflik yang bermula dari kerusuhan preman. Yang fase kedua meluas menuju kerusuhan pada Ambon. Yang ketiga meluasnya konflik Ambon ke pulau-pulau di sekitarnya. Dan yang keempat masuknya Laskar Jihad dengan pimpinan Ja'far Umar Thalib ke Maluku. Berdasarkan periode dan fase konflik yang terjadi, peristiwa konflik yang terjadi dalam satu peristiwa. Konflik-konflik tersebut saling berkesinambungan sehingga menjadikan konflik kekerasan di Maluku yang berawal dari Ambon kemudian meluas. Karena konflik dilatar belakangi oleh konflik politik, maka upaya penyelesaian tersebut diselesaikan melalui jalur politik. Untuk selanjutnya ada faktor pemicu konflik antara Maluku dan Tual. Yang pertama ada konteks lokal, di mana yang pertama pola pemukiman tersegresi menurut suku dan agama. Jadi kelompok-kelompok ini menurut suku dan agama masing-masing mereka membuat pemukiman sendiri. Lalu yang kedua ada persaingan sengit antara lembaga lokal, di mana lembaga agama lokal ini berusaha untuk memperbanyak pengikut dan memperluas teoritis dari agama masing-masing. Ketiga, berkembangnya gerakan separatis, salah satunya yaitu RMS, di mana sebagai ancaman keamanan yang menyebabkan Maluku menjadi objek operasi militer dari TNI. Yang selanjutnya, faktor pemicu konflik dalam konteks nasional. Yang pertama, dominannya posisi para politisi Islam yang mengusir kedudukan dari politisi lokal dari pemerintahan. Yang kedua, masuknya migran ke wilayah Maluku yang membuat penduduk asli dari Maluku dan suku asli Maluku tergeser dengan pemukiman migran. Yang ketiga, penghancuran sistematik lembaga adat tradisional. Yang pertama dari pihak pemerintah Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Yang kedua, pihak kedua yang berasal dari lembaga agama, di mana lembaga tradisional dianggap menjadi penghambat kristenisasi dan sebagai wujud tahyul bagi agama Islam. Untuk selanjutnya, yaitu penunjang keberhasilan kerjasama perdamaian di Ambon. Penunjang keberhasilan kerjasama perdamaian di Ambon di awal pertama yaitu kesadaran masyarakat Ambon menghentikan konflik. Konflik Ambon berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Dalam masa 4 tahun tersebut, korban jiwa dan harta benda tidak terhitung.
Hal ini menimbulkan pemikiran dan kesadaran masyarakat akan dampak buruk yang ditimbulkan selama konflik. Kejadian akan konflik yang berkepanjangan ini ternyata timbul di segala aspek masyarakat, baik pada tingkatan elit, masing-masing pihak yang bertikai, maupun masyarakat tingkat bawah yang terutama merasakan dampak konflik. Inilah yang merupakan faktor pendorong utama perdamaian di Kota Ambon. Selanjutnya, kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian di Ambon ternyata tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah di kalangan elit agama saja, namun kerjasama dan berbagai pihak, baik dari kalangan organisasi kemasyarakatan lokal maupun luar Ambon, kaum akademisi, dan agen-agen perdamaian individu yang mengarahkan segala cara dan pendekatannya masing-masing untuk mengatasi perdamaian yang ada di Ambon. Kalangan LSM seperti gerakan Baku Baik menggunakan cara-cara kultural untuk mempersatukan kembali masyarakat beda agama yang telah terlanjur tersegresi dalam dua kelompok yang berbeda. Sedangkan lembaga akademis seperti halnya Pusat Studi Keamanan dan Resolusi penerangan kepada masyarakat luas tentang situasi di Ambon. Kalangan akademisi juga memfasilitasi pertemuan tokoh masyarakat dan mengupayakan rekonsiliasi lanjutan pasca Malino. Di samping itu, individu baik para perantau dari Ambon yang senantiasa memberikan bantuan moral maupun material terus juga membantu jalannya perdamaian di Kota Ambon. Yang ketiga, peran militer dan aparat dalam menjaga stabilitas pasca konflik. Unsur-unsur militer telah memberikan sumbangsi besar pada penciptaan rasa aman dan terjaminnya stabilitas di Ambon. Upaya-upaya penghentian konflik dan tindakan kekerasan yang mendukung keberhasilan perundingan ternyata berhasil dilakukan oleh aparat dan militer, terutama pada masa-masa pasca perjanjian Malino I dan Malino II. Selanjutnya adalah penghambat keberhasilan kerjasama perdamaian di Ambon. Yang pertama adalah heterogenitas dan segresi sosial pasca konflik. Yaitu merupakan konflik terbuka berskala massal dengan penggunaan kekerasan. Konflik ini hanya bisa terjadi kalau ada kondisi yang memungkinkan dan mencukupi bagi terjadinya konflik terbuka. Perang antar etnis dan pemeluk agama yang disinyalir juga diboncengi oleh kelompok kepentingan. Adalah luapan frustasi akibat benturan berbagai nilai budaya dan represi. Hal ini juga diperarah rekayasa dan penyegraman sosial yang gencar dilakukan pemerintah sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Baru yang kemudian menghancurkan tatanan tradisional yang telah berkembang sejak masa nenek moyang bangsa Ambon. Yang kedua adalah primordialisme dan politisi agama. Merupakan konflik yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, namun juga trauma psikologis terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya pada masa konflik. Yang ketiga, kegagalan pemerintah dalam upaya rekonstruksi sosial ekonomi pasca konflik. Merupakan pasca konflik Ambon dan Tual, pemerintah telah memperkasai perdamaian antara kedua komunitas melalui perjanjian Malino sampai pada perjanjian Baku Baik 1 dan 2, serta perjanjian lain baik yang dilaksanakan di dalam daerah Maluku ataupun dilaksanakan di daerah luar Maluku seperti yang diprakarsai oleh Sultan Jogja mengundang para latupati untuk duduk bersama, bertukar pikiran dan pandangan untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bertikai dan semuanya mengalami kemajuan yang berarti pada perdamaian di Maluku. Yang terakhir adalah perdamaian tidak berlangsung integratif, merupakan perdamaian di Ambon seperti halnya prakarsa perjanjian Malino. Kebanyakan dilakukan dengan model top-down yang sifatnya struktural dan formal dan hanya menyentuh sebagian dari stakeholder konflik terutama dari kalangan elit. Dalam kasus Ambon, agen-agen perdamaian hanya melibatkan tokoh-tokoh dalam kelompok masyarakat yang bertikai tanpa melibatkan kelompok lain yang meskipun tidak terlibat konflik, namun mereka juga merusakkan dampak konflik tersebut. Selanjutnya, penunjang keberhasilan kerjasama perdamaian di Tual. Yang pertama, peran hukum Larvul Ngabal. Potensi kearifan lokal seperti hukum adat Larvul Ngabal memegang peranan yang cukup kuat dan di beberapa tempat sebagai media pemersatu masyarakat. Hukum adat Ngabal dapat diuraikan melalui falsafah dasar adat K yang berfungsi sebagai suatu ungkapan nasihat yang pada intinya mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Yang kedua, peran pemimpin tradisional seperti halnya raja-raja dan saniri negeri. Raja-raja dan saniri negeri memiliki peran memberikan nasihat
dan juga memutuskan persoalan, di mana keputusan raja ini sangat ditaati oleh masyarakat. Proses diskusi, mediasi, dan negosiasi difasilitasi oleh Saniri Negeri. Keputusan dalam forum komunikasi internal Saniri itu untuk upaya penyelesaian permasalahan konflik ditual. Yang ketiga, inisiatif perdamaian oleh pihak ketiga, yaitu para perantau. Dalam kasus Tual, inisiatif perdamaian justru muncul dari pihak ketiga yang tidak mengalami konflik. Dalam hal ini, golongan perantauan asal Maluku Tenggara di Jakarta, yang dengan aktif memfasilitasi upaya-upaya perdamaian di Tual. Ketika masyarakat terbelah menjadi dua, antara kelompok Islam dan Kristen, tokoh-tokoh perantauan di Tual segera berinisiatif untuk membuka dialog. Suasana bersahaja para perantau yang datang ke desanya rupanya menimbulkan sebuah keajaiban. Masyarakat yang menaruh hormat terhadap niat baik para perantau itu kemudian berdatangan ke posko, saling mengungkapkan keluhannya, bahkan dalam berbagai kejadian bertangis-tangisan dan berangkulan di tempat tersebut. Setelah komunikasi dibangun, dibuatlah kesepakatan tertulis dari tokoh-tokoh adat dan kepala desa berisi kesediaan mengakhiri kerusuhan, kemauan menjalin kerukunan dan keinginan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak agar situasi perdamaian dapat pulih kembali di Tual. Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik di Maluku dan Tual. Yang pertama, tingkat keterbelakangan dan pembibitan kolektif kelompok komunal dengan kelompok lainnya. Yang kedua, ketegasan identifikasi dari kelompok. Yang ketiga, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Yang keempat, adanya kontrol represif oleh kelompok yang dominan. Lalu, untuk solusi yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, perlunya pemahaman dan penerimaan multikulturalisme. Yang kedua, mengelola berbagai perbedaan menjadi potensi pembangun bangsa. Yang ketiga, pentingnya sikap keteladanan para pemimpin agama dalam berinteraksi dengan kaum agama lain. Yang keempat, langkah pembaharuan dan integrasi semua etnis. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kemampuan menginterpretasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama dan arif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kerjasama antar umat beragama dengan tema studi rekonsiliasi konflik agama di Maluku dan Tual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.